Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatil a'izza rahimanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian, teman-teman, sahabat ICC yang semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Shallallahu alaihi wasallam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Jumat 7 Rabiul Tsani 1443 Hijriah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini, di mana insyaallah pada kesempatan berbahagia kali ini kita bersama-sama akan melanjutkan kajian kita dari Kitabul Ilmi, kitab ilmu karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan ikhwan sekalian, azanillahu wa iyyakum, pertemuan terakhir kita sudah membahas atau sudah masuk ke pembahasan seputar beberapa kesalahan yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu. Dan sudah kita sampaikan 2 poin pada pertemuan yang lalu, yaitu hasad dan berfatwa tanpa ilmu atau berbicara tanpa ilmu. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan beberapa poin yang lainnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan, kita alamatkan pada Nabi dan Rasul kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, kita langsung masuk ke poin yang ketiga. Ya, poin yang ketiga adalah al-kibru. Al-kibru artinya apa? Sombong. Ini juga termasuk penyakit yang harus kita jauhkan dari diri kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menjelaskan hakikat dari al-kibru, ya. Beliau mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Makna al-kibru, sombong itu adalah menolak kebenaran, ya. Batarul haqqi huwa raddul haqq, yaitu menolak kebenaran. Wa ghamtun nas yakni ihtiqaruhum. Adapun ghamtun nas artinya meremehkan orang lain. Meremehkan atau merendahkan orang lain, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu makna dari apa? Al-kibr, ya, sombong. Apalagi kalau kita menuntut ilmu, yang kita cari apa sih dalam menuntut ilmu ini? Kebenaran, supaya kita tahu kebenaran, ya, supaya kita tahu ilmu yang benar. Nah, kalau sekiranya seorang kemudian disampaikan padanya kebenaran, dia tidak mau menerima, itu hakikatnya adalah orang yang sombong. Demikian pula dia meremehkan orang lain, ya, maka ini juga termasuk dari sombongan. Salam. Kemudian Syekh mengatakan rahimahullah, wa minal kibriya radduka ala muallimika wa tatawulu alaihi wa su'ul adab ma'ah. Termasuk kesombongan engkau membantah gurumu, ya, engkau membantah gurumu. Assalamualaikum. Kemudian menzaliminya dan beradab tidak baik kepadanya, ya, dan beradab tidak baik kepadanya. Ini termasuk dari apa? Su'ul adab. Geser mas, diluruskan langsung sekalian. Rafi depan ini lebih
Gimana? Situ juga sama aja, nanti ada orang juga. Dipakai ininya Pak ya. Maskernya dipakai. Baik. Ya, termasuk dari kesombongan tadi apa? Membantah guru. Ya. Adapun kalau berdiskusi secara ilmiah, maksudnya ini membantah, mungkin ada pendapat yang kemudian dibantah, maksudnya dibahas secara ilmiah, maka tidak mengapa. Ya. Maksudnya kalau berbantah-bantahan dalam tanda kutip, ya, ataupun berdiskusi, berdialog ilmu secara ilmiah, maka boleh, tidak mengapa. Ya. Kalau membantah nasihat guru contohnya, ya, maka ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan. Nasihat, hak dari nasihat adalah diterima. Ya. Hak dari nasihat itu diterima. Kemudian wa aidan istinkafuha amman yufiduka mimman huwa dunaka kibriya. Demikian pula ketika engkau tidak mau menerima faedah yang diberikan oleh orang yang lebih di bawah dirimu, maka itu termasuk juga dari kesombongan. Ya, ada orang yang lebih junior, ya, orang baru menuntut ilmu, ya, atau orang dari segi umur di bawah, ya, kemudian memberikan masukan pada kita atau memberikan suatu faedah pada kita, kita tidak mau menerima. Alasannya apa? Masih anak kecil, masih bau kencur, masih anak kemarin, ya, baru belajar kemarin. Nah, ini tidak diperbolehkan, karena kebenaran bisa datang dari anak yang baru datang, dari orang yang baru belajar, ya, bukan hanya dari orang yang sudah lama belajar. Ya. Dan antum sudah berapa kali saya sampaikan kisah Abu Hurairah yang di dalam Islam belajar Islam dia baru berapa tahun bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Iya, 2 kali 2, 4 tahun. 4 tahun bertemu dengan Rasulullah 4 tahun, tapi hadisnya paling banyak, ya. Ya, beliau kalau dibedakan dengan yang lainnya, maka beliau ini apa? Junior kalau dibanding dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Tapi ya, Abu Hurairah memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, hafalan yang kuat, ya. Kemudian riwayat hadis yang banyak. Ini tidak dimiliki oleh banyak sahabat yang lainnya. Makanya kemudian beliau mengatakan wa hadza yaqa li ba'di talabah idza akhbarahu ahadun bi syai'in wa huwa dunahu fil ilmi istankafa wa lam yaqbal. Nah, ini terjadi, ya, pada sebagian penuntut ilmu ketika ada seorang dikasih faidah oleh orang lain yang lebih bawah, lebih junior, lebih baru mungkin, ya, kemudian dia tidak mau menerima. Nah, ini termasuk dari kesombongan. Kemudian wa fi hadza yaqulu al-qail, dalam hal ini seorang penyair berkata, al-ilmu harbun lil fatal muta'ali kasayli harbun lil makanil ali. Ilmu itu, ya, bisa menghancurkan orang yang sombong, orang yang congkak, sebagaimana banjir bisa menghancurkan tempat yang tinggi, ya. Tempat tinggi ketika banjir, ya, maka bisa hancur. Ini juga orang yang sombong, orang yang congkak, dia tidak akan mendapatkan ilmu. Wa ma'nal bait, kata beliau, makna bait ini adalah annal fatal muta'ali la yumkin an yudrikal ilm, bahwasanya orang yang sombong itu tidak mungkin mendapatkan ilmu. Orang yang sombong merasa tinggi, ya, dia tidak mendapatkan ilmu. Dan ulama mengatakan bahwasanya ada 2 golongan orang yang tidak mendapatkan ilmu. Ya, pertama adalah al-mustakbir dan yang kedua al-mustahi, ya. Orang yang sombong ini tidak akan mendapatkan ilmu. Dia karena sudah merasa tinggi dibanding orang yang memberi, bisa jadi. Ya, dan yang kedua adalah orang yang pemalu.
Orang yang malu, dan ini malu yang tercela ya. Malu dari mendatangi majelis ilmu adalah malu yang tercela. Malu dari salat 5 waktu di masjid adalah malu yang tercela. Malu dari berbuat kebaikan, dari melaksanakan ketaatan pada Allah, itu termasuk dari malu yang tercela. Malu yang membawa kebaikan itu malu yang terpuji. Meskipun secara asalnya sifat malu itu adalah kebaikan, tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Ya, makanya kita berusaha untuk apa? Menghilangkan sifat sombong dalam diri kita. Ya, bahwasanya sombong tadi apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Ya. Terkadang orang yang sudah menuntut ilmu lama, ya, bisa jadi ada di dalam dirinya kesombongan, ya, merasa lebih lebih tinggi, lebih berilmu, lebih apalagi dari orang lain. Nah, kita hindarkan, ya. Karena sepintar-pintarnya orang kalau tidak bisa membawa kepada ketakwaan ilmunya, tidak bisa membawa kepada takut pada Allah, apa faedahnya? Ya, makanya kita berusaha terus dari ilmu yang kita pelajari ini bisa membawa kepada apa? Takut pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita rajin beribadah, supaya kita dekat kepada Allah dimanapun kita berada, ya, bukan dekat dengan Islamic Center, tapi dekat dengan Allah. Ya, di sini kita dekat dengan Islamic Center untuk belajar, ya, sarana untuk mendapatkan ilmu. Ya, tapi yang lebih penting lagi adalah apa? Bisa dekat dengan Allah dimanapun kita berada, supaya antum tahu, ya, nanti kepada siapa antum akan menuntut ilmu kalau pulang, ya, contohnya. Baik, itu penyakit yang ketiga, ya. Selanjutnya yang keempat. Yang keempat adalah dari antara kesalahan yang harus dijauhi oleh para penuntut ilmu adalah at-ta'assub lil madhhabi wal ara', yaitu fanatik madhab atau pendapat, fanatik terhadap madhab tertentu atau pendapat tertentu. Atau antum tulis umum fanatik gitu aja. Apa arti fanatik itu? Fanatik itu artinya antum mengikuti kelompok, mengikuti orang, mengikuti partai, mengikuti apalagi komunitas, mengikuti guru, mengikuti syekh tanpa mempedulikan benar salah. Nah, itu fanatik berarti. Dia benar, enggak masalah kalau antum ikuti dia benar, tapi salahnya juga antum bela, antum ikuti, ini kekeliruan. Itu yang disebut dengan apa? Fanatik buta, ya, itu disebut dengan fanatik. Fanatisme golongan, ya. Fanatik suku, fanatik apalagi, ya. Ini tidak diperbolehkan. Fayajibu ala talibil ilmi an yatakhalla an at-ta'ifiyyah wal hizbiyyah. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk berlepas diri dari fanatisme kelompok, ya, atau fanatis terhadap partai, golongan tertentu, komunitas. Yang seperti apa? Bihaitsu ya'qidul wala wal bara' ala ta'ifatin muayyanatin aw ala hizbin muayyan. Di mana dia wala bara'nya, cinta dan bencinya, ya, loyal dan bencinya itu kepada kelompok tersebut. Ya, membenci karena kelompok, mencintai karena kelompok. Loyal dan bencinya itu dikembalikan pada kelompok. Yang benar kepada siapa? Cinta dan benci itu karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau semuanya dikembalikan kepada kelompok, pokoknya kelompok saya ini, ya, yayasan saya ini, partai saya ini, apalagi ormas saya ini harga mati. Ya, tidak boleh seperti itu. Ya, karena pasti akan ada dari keputusan-keputusan kelompok itu yang menyelisihi apa? Agama. Kalau dibela harga mati, ya haram seperti ini. Guru saya ini mau benar mau salah yang keluar dari lisannya, saya ada di garda terdepan katanya. Tidak boleh seperti itu, ya. Tidak diperbolehkan. Oleh karena kemudian beliau mengatakan fahadza la syakka khilaf manhajis salaf. Ya, maka hal ini tidak diragukan lagi menyelisihi metode
beragama para salafus saleh ya. Fasalafus saleh laisu ahzaban bal hum hizbun wahid. Adapun as-salafus saleh, mereka bukan kelompok-kelompok ya. Apa antum pernah dapat ada kelompoknya Abu Bakar, kelompoknya Umar, kelompoknya Utsman, kelompoknya Ali ya? Mereka berkelompok-kelompok sendiri-sendiri? Tidak. Mereka sama, metode beragama mereka sama, cara beragamanya mereka pun sama ya. Cara beragamanya mereka pun sama antara satu dengan yang lainnya, sehingga boleh mengatakan balhum hizbun wahid, mereka kelompok yang satu ya, hizbun wahid, mereka ulaika hizbullah, mereka adalah kelompoknya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ikhwah sekalian, azanillahu wa iyyakum, antum belajar beragama berusaha mengikuti manhajnya, metode beragamanya as-salafus saleh ya, generasi salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bagaimana cara beragamanya mereka ya. Kita ikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena agamanya sudah lengkap sejak zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu ditambah-tambahi ya. Jangan menyimpang dari jalan mereka ya. Kita berusaha untuk lurus ya, apalagi kita ini di zaman ghurbah, di zaman keterasingan ya. Banyak orang yang beragama tapi loyalnya kepada kelompok-kelompok, sehingga halal haramnya ikut kelompok. Coba makanya kalau antum perhatikan ya ikhwas sekalian ya, kelompok-kelompok tertentu ya, entah itu ormas, entah itu apa lagi ya, partai, entah itu yang kemudian ustadz-ustadznya, kalau antum perhatikan mau dalam hal-hal tertentu ya, itu biasanya satu suara. Mau jelas itu haram, mereka satu suara halal ya. Itu antum akan dapatkan ya. Di antara sebabnya karena apa? Ya karena mereka berloyalnya kepada apa? Kelompok, dengan dalih mungkin ukhuwah Islamiyah atau apa ya. Padahal ulama-ulama bisa jadi mengharamkan, banyak mengharamkan, tapi mereka satu suara ya, di dalam hal tersebut ya. Jadi ikhwas sekalian, azinallahu iyyakum, kita berusaha ya, beragama tanpa fanatik terhadap kelompok-kelompok tertentu ya. Jamaah kita adalah ahlus sunnah wal jamaah, adalah at-taifah al-mansurah ya, adalah al-firqah an-najiyah, adalah ad-da'wah as-salafiyah ya. Hanya itu, dan itu tidak ada pemimpinnya ya, tidak ada pemimpinnya, karena akidah salafiyah ataupun manhaj salaf ya, ini adalah apa? Metode beragama, cara kita beragama ya, sehingga ini bukan kelompok-kelompok yang baru, termasuk bukan dari kelompok yang baru ya. Nah ini yang kita ikuti. Jadi manhajus salaf, metode beragama para salafus saleh ya, itu jelas benarnya dan itu agama sesungguhnya. Adapun orang yang melakukan kita ya, orang lain ya, pasti akan kita dapatkan kesalahan ya. Namun manhaj ini, metode beragama Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka itu adalah di atas kebenaran dan satu ya, dan itu adalah manhaj, metode beragama yang satu, tidak berbilang. Makanya kemudian beliau menegaskan lagi fala hizbiyah, tidak boleh berkelompok-kelompok, wala ta'addud ya, tidak boleh berbilang-bilang dalam hal tersebut, wala mu'alat, tidak ada loyal, wala mu'adat, tidak ada permusuhan, ila ala hasabi ma ja'a fil kitab wa sunnah, kecuali sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis ya. Makanya kemudian beliau mengatakan faminan nasi mathalan, di antara orang itu ada yang seperti ini, man yatahazzab ila ta'ifah muayyanah, dia berafiliasi kepada kelompok tertentu, yuqarriru manhajaha wa yastadil alaihi bil adillahi allati qad takunu dalilan alaihi. Jadi orang-orang ya, mereka yang yang kelompok-kelompok yang menyelisihi Al-Qur'an dan hadis
mereka itu biasanya menentukan aturan-aturan dulu, ya, baru mendatangkan dalil. Di mana bisa jadi dalil itu adalah hakikatnya bumerang atas mereka, bisa menyerang mereka karena mereka memaksakan dalil, ya. Karena mereka memaksakan dalil. Sementara kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah bagaimana beragamanya? Pelajari dalil baru simpulkan, bukan menyimpulkan dulu baru cari dalil. Bisa dibedakan keduanya, ya. Kita beragama Al-Quran, pelajari Al-Fatihah, contohnya surat Al-Fatihah. Dari sini apa saja yang faedah bisa diambil, nah itu keluarkan faedahnya, ya. Apa yang berkaitan dengan masalah keyakinan kita yakini, apa yang berkaitan dengan masalah amalan kita amalkan, apa yang berkaitan dengan masalah larangan kita tinggalkan. Bukan poin-poinnya ditentukan, ya. Kelompok kita, poin pertamanya ADRT-nya demikian, baru cari dalil, ya. Nah, ini tidak benar kalau seperti ini, ya. Baru mereka cari dalil, yang kemudian dalil ini bisa jadi berseberangan, bisa jadi hujjah atas mereka, ya, bisa membunuh mereka sendiri, tapi mereka jadikan sebagai hujjah untuk mereka, ya. Nah, sekali lagi cara beragama, pelajari dalil, simpulkan, bukan apa? Menyimpulkan poin-poin baru mencari dalilnya. Kalau seorang menyimpulkan poin-poin yang baru mencari dalil, maka dia akan memaksakan dalil, ya. Akan memaksakan dalil, ya. Apa dalil-dalil yang umum, ya, bisa dibawa ke sana kemari, ini dalilnya, ya. Makanya kalau antum perhatikan kemudian dari mereka orang-orang yang menyimpang pemikiran-pemikirannya, ya, pendapat-pendapatnya, ya seperti itu kurang lebih, mengambil dalil-dalil yang bersifat apa? Umum, ya, Al-Quran ayat-ayat yang bersifat umum, ya, hadis-hadis yang bersifat umum, ya. Kemudian baru dipegang itu. Atau tidak, terkadang pendapat-pendapat ulama yang hakikatnya itu bukanlah dalil yang setiap manusia bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berdalil dengan ucapan ulama. Ini tidak pada tempatnya. Dalil adalah Al-Quran, ya, hadis, qiyas, demikian pula ijma'. Itu dalil yang disepakati. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yuhamidunaha, ya. Dia membela, wa yudhallil man siwaha, dia membela kelompoknya tersebut dan menyesat-nyesatkan selainnya, hatta wa in kanu aqrab ilal haqqi minha, meskipun kelompok yang disesat-sesatan itu adalah lebih dekat pada kebenaran, ya. Wa ya'khudhu mabda', dan mereka berprinsip, atau orang itu berprinsip, man laisa ma'i fa huwa alai, siapa yang tidak bersamaku maka musuhku. Nah, tidak bisa seperti ini. Yang tidak ikut jamaahku kafir, contohnya. Tidak ikut jamaahku sesat, yang tidak ikut jamaahku demikian. Ini tidak benar. Makanya beliau mengatakan hadza mabda' khabith, ini adalah prinsip yang buruk, ya, prinsip yang buruk. Sebagaimana kemudian beliau mengatakan juga, lidzalika najid ba'd tullabil ilmi yakunu inda syaikhin minal masyayikh yantasiru li hadha syaikh bil haqqi wal batil wa yu'adi man siwah. Oleh karena itu juga kita dapatkan, ya, sebagian penuntut ilmu, ya, dia belajar dari seorang syekh, kemudian dia menolong syekh tersebut atau bersama syekh tersebut dalam kebenaran dan dalam kebatilan, dan memusuhi orang-orang yang tidak bersama syekh, ya, yang tidak mengikuti syekhnya, membid'ahkan orang selainnya, menyesat-nyesatkan orang selainnya, dan wa yara anna syekhahu huwa asy-syekhul muslih, dan dia, ya, berpegang bahwa syekhnya itu adalah seorang alim yang muslih, yang memperbaiki, yang reformis. Wa man siwahu imma jahil aw mufsid, adapun selainnya maka orang yang jahil dan berbuat kerusakan. Wa hadza ghalatun kabir, ini adalah kesalahan yang besar. Bal yajibu akhdhu qawli man wafaqa qawluhu al-kitab wa sunnah wa qala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaliknya wajib untuk mengambil ucapan, ya, seorang yang ucapannya itu berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan ucapan atau pendapat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in.
Ya. Nah, ini dimanapun antum berada, ya, dimanapun antum berada, mau di sini mau di Indonesia, nanti belajarnya berpegang pada Al-Quran dan hadis. Ya, hanya saja kalau kita belum punya bekal, ya cari dengan ustadz yang antum ketahui mengajak kepada Al-Quran dan hadis, sehingga amalan antum akan terjaga. Meskipun banyak orang yang menyelisihi kita, ya, meskipun banyak orang yang tidak suka dengan kita, karena kita mencari agama, beragama bukan untuk mengharapkan keridhaan orang lain, ya. Kita beragama untuk apa? Mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin yang ke berapa? 4, ya, poin yang keempat. Paham insyaallah, ya? Adapun poin selanjutnya, yang kelima adalah at-tasaddur qabla ta'ahhul. Apa artinya? Yaitu dia menonjolkan diri sebelum waktunya. Menonjolkan diri sebelum waktunya. Belum waktunya mengajar, dia sudah memberanikan diri untuk mengajar. Bekalnya belum ada. Belum waktunya untuk berfatwa, dia sudah memberanikan diri untuk berfatwa, padahal modalnya belum punya. Nah, ini yang kita dapatkan, ikhwas sekalian, azanillahu wa iyyakum, dari sebagian kelompok. Ada yang model-modelnya seperti ini, baru ngaji sekali, 2 kali, 3 kali langsung surah apa? Dakwah, khuruj, keluar, jauhlah, keliling, ya. Makna la ilaha illallah sebelum tahu, ya, Al-Fatihah belum tahu bagaimana penafsiran yang benarnya. Tapi sudah keluar mengajak orang lain. Kepada apa diajaknya orang itu? Salat, iya, kepada salat kebaikan. Tapi tata cara salat yang benar seperti apakah antum tahu apa tidak? Ya. Nah, perlu belajar. Tidak langsung berdakwah. Yang kemudian sudah seperti itu berdakwahnya sampai meninggalkan keluarga dizalimi 40 hari, berapa hari, ya? Berapa bulan, ya. Padahal mereka butuh dinafkahi, ya, butuh dinasihati, butuh nafkah lahir dan batin, butuh dekat dengan mereka, bahkan sebagian tidak diberi nafkah, ya, sama sekali, dan mengatakan bahwasanya innama bahwasanya keluarga kalian adalah fitnah, adalah cobaan bagi kalian. Langsung divonis keluarganya sebagai fitnah. Padahal yang bertanggung jawab adalah ente, ya. Didik mereka dengan baik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah keluarga kalian, ya, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi tidak semua bisa berdakwah, ya, tidak semua bisa langsung berhak untuk berdakwah. Dakwah itu butuh ilmu. Bahkan orang yang full belajar 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, ya, belum tentu dia memahami bagaimana cara berdakwah. Itu butuh ilmu juga tersendiri, tidak langsung, ya. Tidak orang yang hafal Al-Quran itu langsung berhak untuk berdakwah. Realitanya banyak yang hafal Al-Quran, ya, makna tafsir surat-surat pendek saja tidak paham, ya. Makanya butuh belajar terlebih dahulu. Belajar kepada siapa, di mana, seperti apa gurunya, sehingga kalau sudah benar-benar mendapatkan ilmu, ya, atau gurunya mengizinkan sudah saatnya kamu mengajar, ya, maka silakan mengajar. Dan itu pun butuh banyak nasihat dari gurunya terus, ya. Tidak
tidak menonjolkan diri sebelum waktunya. Nah, kalau seorang melakukan hal ini, ya, kata beliau, li'annahu idza fa'ala dzalika kana hadza dalilan 'ala umur. Kalau dia melakukan hal itu maka itu bukti akan beberapa pokok. Yang pertama, i'jabuhu bi nafsihi, dia ujub terhadap dirinya. Haitsu tasaddar, karena dia sudah menonjolkan diri, fa huwa yara nafsahu 'ala ma la alam. Ya, karena dia melihat bahwasanya dirinya itu adalah salah satu tokoh agama, salah satu syekh. Ya. Dia melihat dirinya adalah Syekhul Islam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, anna dzalika yadullu ala adami fiqhihi wa ma'rifatihi lil umur. Li'annahu idza tasaddar rubama yaqa'u fi amrin la yastati'ul khalas minhu. Ini menunjukkan bahwasanya dia itu kurang mendalam pemahamannya, ya. Dia belum paham banyak hal. Karena kalau dia menonjolkan diri seperti itu, bisa jadi dia akan terjerumus ke dalam suatu perkara dan dia tidak bisa keluar darinya. Ya. Idh anna an-nas idza ra'awhu mutasaddiran aw raddu 'alaihi minal masail ma yubayyin awarahu, ya. Karena kalau orang-orang melihat dirinya, masya Allah, ya, orang berilmu, akan banyak ditanya, banyak hal. Nanti lama-lama fatwanya akan apa? Nyeleneh. Ya, jawabannya tidak benar. Makanya dulu di antara kisah yang masyhur, ya, kisah-kisah yang aneh. Jadi kalau antum menuntut ilmu itu ada kisah-kisah yang aneh, ya, ada kisah-kisah yang terkadang lucu, ya, ada kisah-kisah yang pokoknya aneh-aneh lah, ya. Apa bahasa kitanya, bahasa Indonesianya? Sudah ada muadzin belum? Belum. Ya, dia seorang penuntut ilmu, dia pulang ke kampungnya, ya. Kemudian dia diangkat oleh kaumnya, ya, sebagai mufti, sebagai syekh. Ya. Akhirnya kemudian dia minta nasihat sama gurunya. Gurunya menjelaskan, ente kalau seperti itu maka jawab saja, dalam masalah ini ada khilaf di antara ulama. Dalam masalah ini ada 2 pendapat, dalam masalah ini ada berapa pendapat. Akhirnya ditanya perkara ini, ya fihi qaulan, dalam masalah ini ada 2 pendapat. Ditanya ini fihi khilaf. Sampai akhirnya ditanya tentang wujud Allah. Apakah Allah itu ada? Fihi qaulan, dia jawab. Kejebak akhirnya kan. Nah, ini orang kalau seperti itu akan ditanya banyak hal, ya. Lama-lama akhirnya akan tahu, oh, orang ini memaksakan diri, ya, memaksakan diri untuk menonjolkan diri sebelum waktunya, belum matang sudah merasa matang. Ibaratnya kalau buah-buahan dikarbitkan, ya Pak, dikarbitkan. Luarnya tampak seakan-akan matang tapi dalamnya masih mentah. Dimakan masih sepet, kecut rasanya, ya. Baik. Yang ketiga, annahu idza tasaddara qabla an yata'ahhal lazimahu an yaqula 'ala Allahi ma la ya'lam. Kalau dia memaksakan diri untuk menonjolkan diri, maka dia akan berkata tanpa ilmu. Li'anna al-ghalib anna man kana hadha qasduhu annahu la yubali wa yujibu ala kulli ma su'ila wa yukhatir bidinihi wa biqaulihi 'ala Allah 'azza wa jalla bila ilmin. Ya, karena umumnya orang kalau seperti itu, ya, maka kemudian dia tidak peduli dalam menjawab, ya. Ketika ditanya, dia pertaruhkan, ya, agamanya tersebut, ya. Dia katakan dalam hal ini masalahnya jawabannya demikian, dalam itu masalahnya demikian, ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dia akan banyak berkata tanpa ilmu, ya. Padahal itu termasuk hal yang tidak diperbolehkan, sebagaimana sudah kita sampaikan pada poin berapa kemarin?
Poin kedua, pertama kan hasad, yang kedua apa? Berkata tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, yaitu berkata tanpa ilmu. Dan poin yang keempat, ya, bahwa ketika dia melakukan hal itu menunjukkan apa? Annal insani idza tasaddara fa innahu fil ghalib la yaqbalul haqq. Karena seorang itu kalau menonjolkan diri sebelum waktunya, maka umumnya dia tidak akan mau menerima kebenaran. Baik, kita lanjutkan sampai poin yang keempat, ya. Kalau dia maju sebelum waktunya, maka itu menunjukkan bahwa dirinya apa?
maka umumnya dia tidak akan mau menerima kebenaran. Li'annahu yadhunnu bisafahi annahu idza khada'a li ghairihi walau kana ma'ahu al-haqq kana hadha dalilan ala annahu laysa bi'alim. Karena dia bisa jadi menyangka, ya, sekiranya dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari orang lain, maka berarti dirinya bukan seorang alim, ya. Seakan-akan orang alim itu tidak kalah dengan yang lainnya. Dia menyangka bisa jadi seperti itu, ya. Makanya intinya ikhwas sekalian, kalau orang maju, ya, mengorbitkan diri atau mengkarbitkan diri, memaksakan menonjolkan diri sebelum waktunya, maka akan banyak mendatangkan keajaiban-keajaiban, ya, keburukan-keburukan. Oke. Nah, ini yang keempat, ya. Yang keempat, ya. Dan yang terakhir. Sebentar, yang terakhir, ya. Yang terakhir adalah, ya, di antara kesalahan yang harus dihindari oleh penuntut ilmu adalah su'udzon, berprasangka buruk. Berprasangka buruk. Fayajibu ala talibil ilmi al-hadar min an yadhunna bi ghairihi dhannan sayyi'an. Ya, bagi penuntut ilmu hendaknya dia berhati-hati jangan sampai dia menyangka atau jangan sampai dia berburuk sangka terhadap saudaranya. Misal an yaqul, seperti dia mengatakan lam yatasaddaq hadza illa riya. Ya, orang ini tidaklah bersedekah kecuali apa? Riya. Ini orang ini rajin bertanya supaya disebut orang yang pintar. Ya, orang itu rajin dekat syekh, deketin guru, supaya demikian, ya, atau prasangka buruk yang lainnya. Ya, ini tidak diperbolehkan, ya. Orang ini demikian, murid ini dekat kepada guru supaya disayang guru, supaya ini, supaya itu. Ini tidak sepatutnya penuntut ilmu seperti itu, ya. Ya, makanya kemudian beliau mengatakan lam yalqa talib hadha su'al illa riya, ya, tidaklah dia siswa ini, penuntut ilmu ini, ya, atau temanku ini, tidaklah dia bertanya kecuali untuk riya, ya, untuk pamer saja. Liya'rif annahu talibun fahim, supaya orang-orang tahu bahwasanya dia itu adalah siswa yang paham, ya. Nah, ini tidak boleh. Ini termasuk dari apa? Su'udzon. Kalau keadaannya seperti ini, ikhwas sekalian, maka ini seperti orang-orang munafik dahulu. Wa kana al-munafiquna idza atal mutasaddiq minal mu'minina bisadaqah in kanat katsirah qalu mura'i wa in kanat qalilah qalu innallaha ghaniyun an sadaqati hadza. Ya. Orang-orang munafik dahulu ketika mereka, ya, ada datang orang yang bersedekah, seandainya sedekahnya banyak, itu dikatakan apa? Orang ini riya. Kalau sedekahnya sedikit, dia ngomong apa? Allah tidak butuh, ya, sedari sedekahnya orang ini. Ini adalah kebiasaan orang-orang munafik, ya. Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah ayat ke-79, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fis shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum walahum 'adzabun alim. Orang munafik, yaitu mereka yang mencela orang-orang yang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka, ya. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih, ya. Ada orang melakukan kebaikan-kebaikan jadi bahan omongan, ya. Dijadikan bahan su'udzon. Ini tidak sepatutnya, tidak boleh seperti ini, ya. Fa iyyaka wa su'adh-dhanni biman dhahiruhu al-'adalah, ya. Hati-hati engkau ini dari su'udzan, ya, terhadap orang yang secara zahirnya dia adalah orang yang baik, orang yang saleh, ya.
Wala farqa baina an tadhunna dhannan sayyi'an bi mu'allimika aw bi zamilika, dan tidak ada bedanya antara engkau suudzon terhadap gurumu atau terhadap temanmu. Ya, sama saja tidak boleh. Kalau guru ini, syekh ini membuat mungkin kalau antum belajar nahwu contohnya, membuat soal-soal yang sudah sulit supaya kita tidak lulus ini. Nah, ini ustadznya membuat soal-soal yang mudah supaya kita goblok terus ini. Mau sulit mau mudah ada saja omongan. Ya. Ini kita sudah kumpul, ustadznya kok belum datang ini. Jangan-jangan ustadznya itu nggak peduli sama kita ini. Ustadznya pasti datang, ustadz ini kita terlambat sedikit aja jadi bahan omongan. Jadi nggak ada habisnya. Orang lain dijadikan apa? Dijadikan bahan obrolan atau dijadikan bahan untuk suudzon. Fainal wajib ihsanul dzan biman zahirul adalah. Ya, yang wajib adalah kita husnudzan pada orang yang secara zahirnya adalah orang yang baik, ya, terhadap muslim, orang penuntut ilmu, ya. Meskipun ada mungkin dari perbuatan-perbuatannya kita yang kurang cocok, tapi tetap kita husnudzan. Namanya orang menuntut ilmu itu butuh waktu untuk merubah, ya, akhlaknya, ya, sikapnya. Ya, namanya juga menuntut ilmu. Seorang syekh saja, seorang guru saja tidak lepas dari kesalahan, apalagi para penuntut ilmu. Lalu bagaimana kalau orang itu yang secara zahirnya dia rada aneh? Boleh tidak kita suudzon terhadapnya? Kalau antum ini orang-orang baik-baik ini, masya Allah, ya, antum harus suudzon pada sesama antum. Kalau ada orang-orang dia kayaknya bagaimana gelagatnya, ya, gelagatnya mencurigakan, atau mungkin orang yang terkenal dengan kefasikan, dia tidak peduli dengan apa? Ibadah, tidak peduli dengan agama. Bagaimana beliau mengatakan, amma man zahiruhu ghairul adalah fala haraja an yakuna fi nafsika su'udzan bihi. Adapun orang yang zahirnya dia kurang baik, ya, tidak baik, mencurigakan, maka tidak mengapa. Su'udzan tidak mengapa. Ini min babi al-hadar, untuk kehati-hatian. Lakin ma'adzalika 'alaika an tatahaqqaq hatta yazula ma fi nafsika min hadzal waham. Namun kata beliau, engkau harus meneliti lagi, ya, harus benar-benar diperhatikan apakah supaya nanti akan hilang prasangkaan yang ada di dalam dirimu tersebut, ya. Li'anna ba'dhan nas qad yusi'u dzan bi syakhsin ma bana bi syakhsin ma bina'an ala wahmin kadzibin la haqiqata lahu. Karena bisa jadi orang itu suudzon pada orang lain karena apa? Karena kedustaan yang sebenarnya itu tidak benar, ya. Karena sesuatu sebab yang tidak sahih, tidak benar, ya. Makanya ini hati-hati. Kita berusaha untuk punya sikap sendiri. Orang-orang ngomongin fulan, ya, tanpa diteliti terlebih dahulu. Coba cari, lihat apakah dia benar-benar seperti itu atau tidak, ya. Ditanyakan apakah dia benar-benar seperti itu atau tidak, supaya kita tidak salah nanti menempatkan apa? Dzan kita, persangkaan kita. Dan suudzon ini, ikhwah sekalian, suudzon kalau kemudian sampai diucapkan, ya, kalau salah dapat apa? Dapat dosa, ya. Kalau benar dzannya benar, apakah dapat pahala? Tidak, ya. Kalau salah bisa dapat dosa, kalau benar tidak berbuah pahala, ya. Hanya saja sebagian ulama mengatakan bahwasanya dzan yang akan ada hisabnya yaitu ketika sudah diucapkan dengan lisan, ya. Ketika masih di dalam hati, ya, maka masih dimaafkan insyaallah. Hanya saja antum jangan ikuti terus hal tersebut, ya. Perlu diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu kemudian beliau menasihati, ya, yang wajib bagi dirimu ketika engkau suudzon terhadap seseorang,
ya, baik penuntut ilmu, maksudnya orang itu penuntut ilmu atau selainnya, maka hendaknya engkau melihat, coba ada indikasinya, ada tanda-tandanya, ya, apakah kita boleh suudzon pada dia atau hanya sekedar igauan saja, ya, hanya prasangka tanpa bukti yang nyata, ya. Apalagi kalau itu adalah seorang muslim yang adil sebagaimana sudah disampaikan, maka tidak sepatutnya, ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ikhwas sekalian azanallahu wa iyyakum, beliau juga mengatakan lidzalika yanbaghi lil insan an yunazzil nafsahu manzilataha, hendaknya seorang itu dia memposisikan dirinya sesuai dengan tempatnya. Wa alla yudannisaha bil aqdar, tidak boleh dia mengotori dirinya itu dengan kotoran-kotoran, ya. Wa an yahdhar hadhil akhta mimma taqaddam, dan hendaknya dia hati-hati dari kesalahan-kesalahan yang telah lalu, ya. Penuntut ilmu dari kesalahan-kesalahan yang sudah kita pelajari, ya, itu tidak sepatutnya terjadi pada dirinya, meskipun mungkin terjadi, nah, kita berusaha untuk dihilangkan. Mungkin suudzon, ya, berusaha untuk dihilangkan, ya. Mungkin hasad, berusaha untuk dihilangkan. Mungkin berfatwa tanpa ilmu, berusaha untuk dihilangkan, ya, dan lain sebagainya. Lianna talibal ilmi syarafuhu billahi, ya, syarafahu Allah bil ilmi wa ja'alahu uswah wa qudwah. Karena penuntut ilmu itu Allah muliakan dengan ilmu, dan Allah jadikan dirinya sebagai suri teladan, ya, sebagai contoh yang baik, ya. Hatta anna Allah radda umurun nas indal iskal ilal ulama, sampai-sampai Allah mengembalikan urusan orang lain, manusia, yaitu kepada siapa? Ketika ada permasalahan pada orang yang berilmu. Baqala, Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada ahlu dzikr, kepada orang yang paham, pada ulama, ya, apabila kalian tidak tahu, ya, apabila kalian tidak tahu. Dan ini bukan hanya dalam masalah ilmu agama saja, ilmu apa saja, ilmu dunia juga. Kalau kita tidak paham, tanyakan pada ahlinya, ya. Masalah HP tanyakan pada ahlinya, masalah laptop tanyakan pada ahlinya, masalah kamera contohnya tanyakan pada ahlinya, masalah bikin cai tanyakan pada ahlinya, masalah bikin biryani tanyakan pada ahlinya, masalah ilmu agama juga tanyakan pada ahlinya, ya. Nah, ini kita berusaha, ya, untuk menuntut ilmu karena memang itu adalah kewajiban, dan ilmu itu adalah kemuliaan, dan itu adalah kebaikan dan jalan pintas menuju surga. Hanya saja hal-hal yang buruk hendaknya kita berusaha untuk benar-benar menjauhinya. Falhasil, kesimpulan beliau, falhasil annaka ya talibal ilmi muhtaram, ya. Walhasil, bahwasanya engkau wahai penuntut ilmu itu adalah orang yang muhtaram, terhormat, ya. Fala tanzil binafsika ila sahati dhul wadda'ah, ya, maka engkau janganlah tunazil, engkau memposisikan dirimu, ya, di tempat yang hina, yang rendah, ya. Balkun kama yanbaghi an takun, sebaliknya hendaknya engkau menjadi orang yang sebagaimana semestinya, ya. Penuntut ilmu, ya, penuntut ilmu tidak ikut-ikutan melakukan hal-hal yang hina seperti umumnya orang, ya, ngejar-ngejar layangan dengan buka baju, ya, hanya dengan telanjang dada dengan kata lain, atau dengan melakukan hal-hal yang hina yang lainnya, ya. Hal-hal yang hina ditinggalkan, ya. Nah, ini penuntut ilmu. Alhamdulillah Allah berikan ilmu pada kita, ya, tahu batasan-batasan aurat itu sampai mana, ya. Atau demikian pula mungkin main sepak bola dengan aurat sampai tampak tinggi, ya. Atau main badminton auratnya sampai tampak di atas lutut masih kelihatan. Penuntut ilmu kalau mau main olahraga berusaha untuk sesuai dengan apa? Syariat. Dia berusaha ditutup auratnya dengan celana 3/4 pun masih bisa, ya. Sepedaan dengan menampakkan, menonjolkan, ya, apa,
dengan pakaian yang tipis. Tidak sepatutnya seperti itu menuntut ilmu, ya. Nasihati kalau ada teman-teman seperti itu, dan pernah kita nasihati juga orang-orang seperti itu, ya. Setelah itu sudah, ya. Khalli wali, hidayah di tangan Allah. Karena aurat itu bukan hanya yang ditutupi, tapi yang apa? Yang membentuk tubuh, lekuk tubuh itu juga termasuk dari aurat. Jangan kira ketika antum atau seseorang olahraga entah renang atau atau apa, atau sepeda, yang kemudian tahu sendiri kan pakainya seperti apa, khususnya yang sepeda balap, ya. Sepeda berbeda dengan sepeda-sepeda yang apa, BMT, ya. Itu biasanya kalau mereka kan grupnya agak longgar pakaiannya, tapi orang-orang yang balap pakainya seperti apa? Ngepres, ya. Itu aurat, itu hakikat dari aurat seperti itu. Yang laki-laki saja tidak boleh, apalagi kalau itu adalah wanita. Ya. Makanya kita menuntut ilmu untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita sendiri, ya. Kemudian orang lain. Wallahu ta'ala alam. Ini bisa disampaikan, ikhwah. Dengan demikian kita selesai belajar dari buku ini. Ya, masih ada pembahasan-pembahasan yang lainnya, tapi kita cukupkan, ya. Semoga menjadi dasar bagi kita untuk semakin semangat dalam menuntut ilmu. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad.